Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syahrulia dengan NIM 666124000C. Di sini saya ingin memaparkan hasil analisis visi, sasaran, tujuan, serta faktor internal maupun eksternal dari Universitas Sultan Ageng-Tirtayasa. Tanpa tunggu lama-lama, mari kita bahas. Visi Untirta yaitu terwujudnya Untirta sebagai Healthy, Integrated, Smart, and Green University menuju PTN berbadan hukum yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global pada tahun 2030. Visi Untirta ini sudah berorientasi pada masa depan dengan pernyataan yang inspiratif dan komprehensif. Visi ini mencangkup berbagai dimensi penting, mulai dari kesehatan, integrasi, kecerdasan, lingkungan, status hukum, penguatan karakter, hingga daya saing global. Namun, visi tersebut masih terasa cukup luas dan normatif, sehingga berpotensi sulit diukur. Hal ini karena belum ada penyebutan indikator yang konkret, misalnya peringkat internasional, akreditasi lembaga, ataupun tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja. Oleh sebab itu, visi memang perlu dipertahankan sebagai kalimat besar yang inspiratif, tetapi harus segera diturunkan menjadi indikator turunan yang lebih jelas dalam misi maupun target. Dengan demikian, capaian visi dapat dievaluasi secara nyata, misalnya melalui indikator kerja di bidang pendidikan, riset, maupun tata kelola universitas. Misi Untirta yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Healthy, Integrated, Smart, and Green University. Menurut saya, dari misi Untirta tersebut secara umum sudah sesuai dengan kata kunci pernyataan misi karena menggunakan kata kerja seperti meningkatkan dan mengimplementasikan yang menunjukkan tindakan nyata di masa sekarang. Namun, kalau kita lihat lebih dalam, misi-misi tersebut masih terasa umum dan normatif karena belum menyebut indikator terukur maupun siapa yang bertanggung jawab menjalankannya. Misi pertama berbicara tentang peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul dan berkarakter. Rumusan ini memang tepat dan sejalan dengan orientasi pendidikan tinggi, tapi masih terlalu luas. Misalnya, kata kualitas dan daya saing perlu dijabarkan lebih konkret, seperti pembaruan kurikulum, peningkatan kompetensi dosen, atau target akreditasi. Supaya lebih terukur, bisa ditambahkan indikator seperti persentase lulusan yang cepat terserap di dunia kerja, jumlah program studi yang teradaptasi unggul, atau capaian standar kompetensi tertentu. Misi yang kedua menekankan pada kualitas dan kuantitas penelitian serta pengabdian masyarakat yang relevan dengan perkembangan zaman. Ini sudah mencerminkan orientasi sebagai universitas riset, tapi lagi-lagi masih bersifat umum. Kata kualitas dan kuantitas riset perlu dioperasionalkan, misalnya melalui jumlah publikasi internasional, tingkat citasi, jumlah paten, dana hibah penelitian, atau produk pengabdian yang benar-benar berdampak pada masyarakat. Dengan begitu, keberhasilan misi ini bisa diukur dengan jelas. Sedangkan pada misi ketiga fokus pada tata kelola sebagai implementasi konsep HITS University. Ini penting karena tata kelola adalah fondasi untuk mencapai visi yang besar. Tapi kalimat tata kelola yang baik masih terlalu normatif. Perlu indikator yang lebih jelas seperti penerapan sistem manajemen mutu, digitalisasi layanan akademik, transparansi anggaran, atau bahkan pengukuran jejak karbon untuk mendukung konsep Green University. Selanjutnya yaitu sasaran dan tujuan Universitas Sultan Ageng-Tirtayasa dengan teknik SMART. Dalam mewujudkan visinya, Universitas Sultan Ageng-Tirtayasa memiliki 3 misi utama dengan tujuan dan sasaran yang dirumuskan menggunakan pendekatan SMART.
SMART. Pertama, pada misi pendidikan, tujuan ditetapkan adalah meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan agar menghasilkan lulusan yang unggul dan berkarakter. Sasaran yang dirumuskan secara spesifik meliputi revisi kurikulum berbasis kompetensi, peningkatan kapasitas dosen, serta penguatan keterkaitan dengan dunia industri. Target yang terukur antara lain 80% program studi terakreditasi unggul dan 70% lulusan dapat bekerja dalam waktu 6 bulan setelah kelulusan. Dengan capaian yang realistis melalui pelatihan dosen, sertifikasi, serta tracer studi. Pada misi kedua yaitu penelitian dan pengabdian. Tujuan yang ditetapkan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta pengabdian yang inovatif. Sasaran spesifiknya berupa peningkatan jumlah publikasi internasional, paten, serta produk pengabdian yang berdampak langsung. Indikator yang ditetapkan mencakup 500 publikasi Scopus per tahun, 50 paten, dan 100 produk inovatif pengabdian yang didukung oleh hibah penelitian, pusat riset unggulan, serta kolaborasi dengan industri maupun masyarakat. Yang ketiga, pada misi tata kelola dan HITS Green University, tujuan yang ditetapkan adalah memperkuat tata kelola berbasis healthy, integrated, smart, and green. Sasaran spesifiknya meliputi digitalisasi, layanan akademik, penerapan standar mutu, serta pengelolaan kampus hijau. Target terukur berupa 100% layanan akademik berbasis digital, penerapan ISO 9001 di seluruh unit, serta penurunan emisi karbon sebesar 30%. Semua sasaran ini bersifat relevan dengan visi Untirta menuju universitas berdaya saing global dan memiliki batas waktu pencapaian secara bertahap hingga tahun 2030. Selanjutnya yaitu kita akan membahas analisis faktor lingkungan eksternal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta. Faktor lingkungan eksternal adalah berbagai lembaga dan instansi di luar kampus yang memiliki pengaruh terhadap kegiatan akademik, administrasi, maupun kehidupan mahasiswa di lingkungan universitas. Pertama, dari aspek ekonomi, Kementerian Keuangan melalui berbagai program beasiswa dan bantuan pendidikan berperan penting dalam mendukung pembiayaan mahasiswa. Selain itu, bank-bank mitra seperti Bank BSI, BTN, dan BNI juga memfasilitasi transaksi keuangan universitas serta kebutuhan mahasiswa seperti pembayaran UKT dan bantuan beasiswa. Kedua, dari aspek sosial, masyarakat sekitar kampus di wilayah Pakupatan, Ciwaru, maupun Sindang Sari menjadi mitra sosial bagi mahasiswa dalam berbagai kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat. Organisasi sosial dan komunitas lokal juga turut berperan dalam membangun hubungan baik antara kampus dan lingkungan sekitar. Ketiga, faktor politik. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai pembuat kebijakan utama pendidikan tinggi memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan akademik Untirta. Selain itu, pemerintah Provinsi Banten dan DPRD Banten turut memberikan dukungan dalam kebijakan serta pendanaan pendidikan di daerah. Selanjutnya, faktor budaya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sering bekerjasama dengan Untirta dalam kegiatan pelestarian budaya lokal. Selain itu, lembaga adat dan tokoh masyarakat sekitar juga berperan dalam memperkaya kegiatan kemahasiswaan yang berbasis kearifan lokal. Kemudian, faktor pemerintahan. Pemerintah daerah di wilayah Banten menjadi mitra penting dalam pelaksanaan program magang, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, Kementerian PAN-RB dan BKN turut berperan dalam pengaturan formasi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan universitas. Untuk faktor hukum, Kementerian Hukum dan HAM serta Biro Hukum Kemendikbudristek
menjadi rujukan dalam penerapan aturan pendidikan tinggi. Sementara itu, Kominfo berperan dalam penerapan Undang-Undang ITE khususnya dalam aktivitas digital Civitas Akademika Untirta. Selanjutnya, faktor teknologi. PT Telkom Indonesia dan berbagai provider internet menjadi penyedia jaringan yang menunjang kegiatan akademik daring. Google for Education serta platform digital mitra Untirta juga berperan besar dalam mendukung sistem e-learning dan administrasi kampus. Untuk faktor media lokal dan nasional seperti Radar Banten, Tribun Banten, dan Antara News menjadi mitra publikasi berbagai kegiatan universitas. Selain itu, media sosial seperti Instagram, YouTube, Twitter digunakan Untirta sebagai sarana informasi dan promosi kampus. Kemudian faktor bisnis, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten bekerjasama dengan Untirta dalam pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Perusahaan mitra industri dan dunia usaha juga menjadi tempat magang dan rekrutmen alumni. Selain itu, UMKM sekitar kampus membantu menyediakan kebutuhan mahasiswa dan inkubator bisnis regional turut mendukung mahasiswa dalam mengembangkan ide startup dan ekonomi kreatif. Yang terakhir yaitu faktor iklim. BMKG memberikan informasi dan peringatan cuaca yang berpengaruh terhadap kegiatan luar ruangan seperti KKN dan pengabdian masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten juga bekerjasama dengan kampus dalam program penghijauan dan pengelolaan sampah menuju Green Campus. Sementara BPBD berperan dalam kesiagapan bencana terutama saat menghadapi cuaca ekstrim di wilayah Banten. Selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait faktor internal dari Universitas Sultan Hasan Tirtayasa. Analisis lingkungan internal Untirta dapat dilihat melalui 6 aspek utama. Dari sisi sumber daya manusia, Untirta memiliki dosen berpendidikan S2 dan S3, tenaga kependidikan yang profesional, serta mahasiswa dengan latar belakang yang beragam. Dari sisi pendanaan, universitas didukung oleh dana operasional pemerintah, kontribusi biaya UKT mahasiswa, serta kerjasama dengan industri dan mitra strategis. Dari aspek teknologi dan sarana, Untirta sudah memiliki laboratorium, sistem informasi akademik seperti Siakang, perpustakaan digital, dan infrastruktur kampus Sindang Sari yang representatif. Pada aspek metode atau proses, telah ditetapkan sistem mutu pendidikan, kurikulum berbasis Merdeka, belajar kampus Merdeka, serta SOP pelayanan akademik yang terstandar. Dari sisi citra dan jaringan, Universitas Untirta semakin dikenal di tingkat regional dan nasional, memiliki jejaring kerja sama internasional dan alumni yang tersebar di berbagai sektor. Sementara itu, pada aspek fasilitas, Untirta sudah dilengkapi gedung perkuliahan modern, ruang belajar, asrama mahasiswa, serta sarana olahraga seperti lapangan dan kegiatan kemahasiswaan, serta adanya bus shuttle yang memudahkan mobilitas mahasiswa.